kaki. Silakan disiapkan dulu. Pegang-pegang ya Nak ya, makanannya tolong disimpan lagi. Nah, silakan anak ibu boleh keluarkan peralatan tulisnya, boleh dikeluarkan. Nah, makanannya tolong disimpan, mejanya dirapikan. Nah, supaya nanti dalam anak ibu belajar itu bisa fokus dan konsentrasi. Nah, oke, ibu mau ambil absen dulu. Siap ya, yang dipanggil namanya langsung angkat. Nah, boleh angkat kaki? Angkat kaki nanti boleh pulang ya. Angkat tangan. Oke, Alifah Maharani. Izin Bu. Izin? Kenapa izin Nak? Sakit Bu. Sakit. Afifah Fitriwati. Hadir Bu. Bunga Syania. Hadir Bu. Oke, Cahaya Nadira. Hadir Bu. Ya, sarapan apa nih itu tadi pagi? Ayam. Oh, makan ayam, makan lontong, boleh. Nasi Bu. Minum es ada? Ada Bu. Nah, ya pagi-pagi kan di pagi itu kita kalau bisa jangan sampai minum es pagi-pagi. Pagi-pagi itu kita sarapan dulu. Boleh diisi perutnya dengan makan roti, mungkin sarapan roti. Habis itu sarapan apa lagi? Makan lontong juga boleh. Nasi goreng juga boleh. 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan diputar-putar, peganglah bahu. Minggu lalu siapa yang masih ingat? Apa pelajaran kita minggu lalu? Bu. Tentang apa saya? Beriman kepada Rasul dan Allah. Oh, Rasul-Rasul Allah. Iya, iman pada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasul-Rasul Allah. Apa lagi? Siapa yang masih ingat apa itu? Artinya iman. Iman artinya percaya. Ya. Oh, iman kepada Rasul Allah apa artinya? Percaya pada Allah Adalah utusan Allah. Allah untuk memberi contoh yang baik kepada umatnya atau umat manusia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 5. Yang pertama, menjelaskan ketentuan dan tata cara sholat duha. Nah, kira-kira anak ibu di sini sudah pernah melaksanakan sholat duha? Ada yang belum, ada yang sudah. Nah, kalau kita tata cara sholat duha itu seperti apa? Sama tidak dengan gerakan sholat fardu yang kita lakukan? Sama. Iya. Kemudian mempraktekkan ibadah sholat duha dengan baik. Nah, nanti kalian itu bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kerjakan dulu soal yang ibu berikan untuk melihat pemahaman anak ibu mengenai sholat ini ya Nak ya. Oke. Oke, silakan dikerjakan. Tapi yang mana kau? Kita membahas tentang materi kita pada hari ini. Silakan
Oke, dari video yang sudah anak ibu lihat tadi, apa saja yang anak ibu dapatkan dari video tersebut? Tentang apa pembahasannya? Salat. Tentang apa? Salat duha. Salat Duha. Salat duha. Apa lagi? Salat duha. Salat tahajud. Nah, kira-kira salat duha itu kapan kita lakukan? Waktu matahari terbit. Salat duha itu dilakukan pada waktu duha, yaitunya pas waktu saat matahari sedang naik sampai sebelum waktu zuhur. Siapa tadi yang sudah pernah melaksanakan salat duha? Oh, masya Allah, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang yang sudah melaksanakan salat duha. Bagus ya, Naya. Nah, salat duha itu paling sedikitnya berapa rakaat kita lakukan? Berapa rakaat? 2 rakaat. Bagus. Salat duha itu paling sedikitnya kita kerjakan adalah 2 rakaat. Nah, ini adalah pengertian salat duha. Nah, apa itu salat duha? Coba. Salat duha adalah salat sunnah yang dilaksanakan pada pagi hari setelah matahari terbit hingga sebelum masuk waktu zuhur. Iya, salat duha itu adalah salat sunnah yang dilaksanakan pada pagi hari setelah matahari terbit hingga terasa panas. Itu waktunya ya, Naya. Jangan pas waktu matahari terbit itu kita langsung, tidak. Itu tunggu dulu mataharinya sampai setinggi ujung tombak. Ada hadisnya itu setinggi ujung tombak. Setelah itu baru masuk waktu duha. Nah, di situ batasnya adalah sampai masuk waktu zuhur. Nah, kemudian lagi salat duha dimulai sekitar apa itu? 15 menit. Setelah matahari terbit hingga sebelum waktu zuhur. Nah, ada pun jumlah rakaat salat duha paling sedikitnya adalah 2 rakaat. 2 rakaat. Ada yang menyatakan, ulama yang menyatakan ada yang 8 rakaat dan ada juga yang 12 rakaat paling banyaknya. Tapi tergantung. Nah, kemudian lagi ada salat tahajud. Nah, kalau salat tahajud kapan dilakukan? Salat tahajud itu adalah salat ibadah pada malam hari. Dilakukan harus apa kita dulu? Harus tidur terlebih dahulu. Meskipun tidurnya cuma sebentar ya, Nak ya. Nah, salat tahajud ini hukumnya adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Kemudian waktu salat tahajud. Kapan waktunya salat tahajud? Setelah Isya hingga sebelum waktu subuh. Nah, tapi salat tahajud ini lebih baiknya kita kerjakan sepertiga malam. Kapan itu sepertiga malam? Adalah sekitar pukul 3 menjelang subuh. Pernah tidak anak ibu terbangun pada waktu jam 3 menjelang subuh? Pernah tidak anak ibu terbangun? Tidak. Ada yang pernah itu berarti sudah dibisikkan mereka bangun. Kita disuruh untuk melaksanakan sholat. Kalau anak ibu terbangun jam 3 ada enggak anak ibu melaksanakan sholat? Tidak. Ada yang tidak? Ada yang ada? Yang ada bagus. Yang tidak kemudian melanjutkan tidurnya lagi. Nah, berarti bisikan setannya lebih kuat. Nah, setan itu tugasnya adalah selalu merayu menuju manusia. Janganlah dilaksanakan sholat, tidur lebih enak. Kan katanya seperti itu, ya kan? Kalau anak ibu langsung tidur, nah berarti anak ibu mendengar bisikan setan. Anak ibu bagi dulu anak ibu ke dalam 2 kelompok. Nah, 4 dulu. 4, 5, 6. Sudah nak? Sudah duduk tertib di kelompoknya masing-masing? Mana semangatmu? Ini semangatku. Tangannya mana? Gerakannya mana lagi? Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, dah. Sekarang kalau sudah duduk di tempat kelompoknya masing-masing, sekarang coba anak ibu diskusikan. Anak ibu diskusikan sama teman kelompoknya gerakan untuk melaksanakan sholat. Yang pertama, ngapain kita dulu? Ini ada nih. Atau ibu suruh aja maju karena ini kertasnya tidak kelihatan ya, Nak ya. Coba kelompok ini maju dulu depan. Maju dulu. Perhatikan.
diskusi dulu sama kamu, lu terus berwudu. Habis itu apa lagi? Nah, bertemu sama teman-temannya dulu, perhatikan dulu. Bagaimana? Ayo. Nah, lanjut. Oke. Kamu di bawahnya, kamu di bawah, kamu di bawah, di bawah, di bawah. Nah, oke. Nah, ayo, ayo. Lanjut terakhir apa lagi? Jangan deket. Dan yang lain ke belakang. Nah, sambung, sambung ayo. Al-Fatihah, Al-Fatihah. Nah, sambung di bawah, ayo, ayo, ayo. Oke. Dulu apa lagi? Ibtidal. Oke, nah, oke. Boleh di sebelahnya nanti ya. Aku sujud pertama. Boleh sebelahnya. Boleh. Nah, itu. Ayo, ayo, ayo. Ayo, cepat, 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 cepat. Nah, oke. Nah, sambung, sambung. Begitu. Begitu. Sujud kedua lagi yuk. Ayo. Tuh. Terserah. Susunannya tadi, ayo. Habis itu, udah sujud kedua. Ayo. Nah, terus. Ayo. Lanjut. Oke. Ayo. Oke. Sudah selesai. Kita lihat sebelum kita melaksanakan sholat kita berwudu. Benar apa salah? Benar. Bagus. Ayo. Kemudian setelah itu, maka aku kosong di sini punya aku Isnan. Yang setelah itu baca apa? Niat. Benar apa salah? Benar. Oke. Setelah niat apa lagi? Lagi apa namanya ini? Takbir. Bagus. Sudah tasyahud. Akhir. Kemudian apa lagi? Salam kanan. Bagus. Oke, berarti benar semua susunannya. Tepuk tangan dulu buat teman-teman yang nah, jadi susunannya benar. Oke, kita lanjut lagi untuk kelompok yang kedua. Silakan berdiskusi. Udah selesai diskusinya? Sudah? Itu berdiskusi. Telepon. Habis doa kita apalagi surah Al-Fatihah ada? Al-Fatihah ada. Al-Fatihah surat pendek. Bu, balik sudah cabut lagi. Baru cabut tuh, Mak. Iya, jatuh. Habis surat pendek apa lagi? Ruku. Ada ruku. Ayo. Ayo. Apa lagi? Terserah, ayo. Yang sudah satu belakang. Yang sudah satu belakang. Takbir. Satu kita. Oke, silakan dulu berdiri di sana. Kita lihat dulu. Ayo. Selesai? Sudah. Nah, sekarang mari kita lihat hasil diskusi kelompok 2. Dia melaksanakan, dia menyusun tata cara atau gerakan sholat duha. Nah, sekarang coba kita lihat yang pertama sebelum kita sholat apa yang kita lakukan? Wudu. Oke. Wah, belok duduknya, jangan nanya-nanya betul. Wudu, benar. Setelah kita berwudu apa? Niat. Oke. Setelah kita baca apa lagi? Takbir. Ada takbirnya di sini? Tidak. Masih lupa takbirnya di sini. Habis takbir apa lagi? Mana suaranya? Habis takbir apa lagi? Doa iftitah. Bagus. Habis doa iftitah? Al-Fatihah. Oke. Nah, setelah niat takbir dulu baru kita baca doa iftitah. Dan tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Oke, silakan kembali ke tempat duduk saya. Silakan kembali ke tempat duduknya. Nah, perhatikan lagi. Nah, jadi tadi setelah kita berwudu, kita niat. Setelah itu takbir. Habis itu kita membaca doa iftitah. Habis doa iftitah apa lagi? Al-Fatihah. Kalau kita membaca doa iftitah, Al-Fatihah sama surat pendek, tangan kita diapakan? Tangan kita taruhnya di mana? Posisi
posisi tangannya kayak gimana? Hah? Posisi tangannya kayak gimana? Bersedekap seperti ini. Yang di atas adalah tangan kanan, tangan kirinya di bawah. Nah, kemudian habis seperti ini kita ruku. Kalau ruku, tangan kita ini taruhnya di mana? Di lutut. Dan badan itu harus rata. Kemudian kita berdiri dengan baik. Kemudian habis itu ngapain lagi? Sujud. Kalau kita sujud itu seperti apa? Tangan ini boleh kita letakkan di sini? Tidak. Sebagai pengalas jidat kita ini boleh? Tidak. Tangan itu harus diletakkan di samping ya, Naya. Jangan sampai dialas tangannya di samping. Nah, setelah itu duduk antara dua sujud, kemudian sujud lagi. Kalau kita melaksanakan sholat 2 rakaat berarti berdiri lagi. Sama gerakannya seperti yang pertama tadi. Nah, oke. Sudah paham anak ibu tata cara sholat? Sudah, Bu. Sholat duha dan tahajud? Sudah. Nah, tata cara sholatnya sama seperti sholat fardu yang anak ibu lakukan sehari-hari. Nah, oke. Nah, jadi untuk tugas anak ibu hari ini, silakan anak ibu keluarkan HP. Yuk, boleh dibuka HP semuanya? Boleh dibuka HP semuanya? Boleh dibuka HP-nya? Silakan anak ibu kerjakan. Silakan anak ibu kerjakan. Silakan anak ibu kerjakan tugas yang ada di Word yang sudah ibu bagikan linknya di grup. Nah, iya nama kita, isi nama kita. Tuh Cici. Dia agak cepat dengan berikut. Oke, kalau sudah selesai, sekarang kita lihat siapa yang mengerjakan soal yang tercepat. Nah, kita lihat dulu ya, Naya. Nah, jadi yang pertama yaitunya adalah Afifah Fitri Rahmawati dengan waktunya 7,9 detik. Dan tepuk tangan dulu buat Afifah. Oke. Nah, bagaimana perasaan ibu hari ini mengikuti pelajaran? Senang. Sudah mengerti anak ibu menggunakan aplikasi Wordbook? Sudah. Bagus ya. Nah, jadi untuk kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, siapa yang bisa? Kesimpulan pembahasan hari ini adalah tentang sholat duha dan tahajud. Sholat duha dilakukan pada waktu duha. Waktu duha adalah waktu menjelang tengah hari, yaitu sejak matahari mulai naik dan terasa panas hingga menjelang waktu zuhur. Kemudian sholat tahajud. Salat tahajud merupakan salat sunnah mutlak atau salat sunnah yang sangat dianjurkan. Iya, boleh tepuk tangan dulu buat teman kita. Nah, jadi pembahasan kita hari ini adalah mengenai sholat duha dan sholat tahajud. Nah, sholat duha itu kapan waktunya tadi? Adalah dilaksanakan pada waktu duha. Nah, kapan itu waktu duha? Pas matahari sedang naik, sudah terasa panas hingga waktu zuhur. Hingga waktu menjelang zuhur. Nah, kemudian rakaat paling sedikitnya sholat duha itu berapa? 2. 2 rakaat. Nah, kemudian kalau sholat tahajud, kapan kita lakukan sholat tahajud? Kapan kita lakukan sholat tahajud? Pada malam pada malam hari adalah setelah kita tidur terlebih dahulu. Sholat tahajud juga sama ya, Nak ya, minimalnya adalah 2 rakaat. Nah, kemudian tata caranya tadi anak ibu sudah tahu, sama seperti gerakan sholat biasa, cuma 2 waktu dan
niatnya yang berbeda. Oke. Nah, jadi karena waktu kita sudah habis pada hari ini, kita cukupkan sampai di sini. Jadi untuk pertemuan kita selanjutnya, kita akan membahas lagi masalah tentang fikih juga, masih tentang fikih ya, tentang sholat juga. Nah, jadi untuk itu sudah capek anak ibu semuanya? Sudah, Bu. Oh, jangan merasa capek. Nggak boleh kita capek kalau kita menuntut ilmu itu, tidak boleh capek. Harus semangat. Nah, kita tepuk semangat dulu lah sebelum kita akhiri. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Dah. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.